cepat sekali ya. Pertanyaan ini tentang alasan keberadaan adik-adik di bumi ini. Jawaban setiap pertanyaan cukup satu kalimat saja ya. Siapa aku ini ya? Siapa adik-adik itu? Ya tanya kepada diri sendiri ya, siapa itu? Dan mengapa aku ada di bumi ini? Dan mau apa aku di bumi ini? Dan aku mau menjadi apa dan bagaimana cara mencapainya? Nah, coba 5 pertanyaan ini jawab satu kalimat saja dengan cepat dan nanti bisa dalam Word ya, kirimkan aja ke adik Sharon ya. Nanti adik Sharon sebagai ketua tingkat akan menjadikan satu folder dan akan dikirimkan kepada saya lewat email ya. Nanti akan saya siarkan minggu depan. Akan hasil itu. Kalau udah cukup ini ya, mungkin bisa di copy 5 pertanyaan ini dan bisa dijawab ya, mungkin dijawab setelah kuliah atau sebentar sore silahkan. Nggak usah panjang-panjang, satu kalimat pertanyaan, ya satu kalimat saja jawabannya ya, pendek aja untuk itu, tapi betul-betul dari dalam diri adik-adik sendiri. Saya lanjut dengan cepat. Nah adik-adik, topik hari ini yang saya ingin sharekan adalah Global Environmental Issues, yaitu alam semesta ini itu indah sekali, bumi tapi ya bumi dan makhluk hidup itu berproses menuju kepunahan sekarang ini. Ya, mengapa begitu? Biasanya kalau kelas on-site, saya ingin sekali ada brainstorming, tetapi online agak kesulitan. Nah, oleh karena itu saya akan tayangkan saja ya Global Environmental Issues dalam video klip yang kiranya adik-adik bisa menangkap itu. Karena saya merasa kalau pakai narasi, mungkin 1, 2, 3 kalimat narasi udah cukup ya. Seperti ini, cukup 10 detik selesai. Tetapi saya ingin merasa adik-adik bisa mengetahui dan merasakan ya betapa global environmental issues itu akan membuat bumi dan makhluk hidup berproses menuju kepunahan. Saya akan sharekan videonya. Nah, saya ada kesulitan ini. Mungkin adik Sharon bisa segera ambil alih ya untuk ini, Baik, untuk Pak. disiarkan. Oke, terima kasih adik Sharon.
Oke, saya harap adik-adik bisa menangkap ya dari semua aspek yang ditampilkan tadi di dalam video clips itu betapa dengan aspek-aspek itu bumi dan makhluk hidup itu sekarang sedang berproses menuju kepunahannya. Nah, sekarang menjadi pertanyaan ya adik-adik ya, siapa aktornya? Ya? Daripada bumi dan makhluk hidup itu berproses menuju kepunahan. Aktornya adalah manusia sendiri ya, yang sering kita sering disebut sebagai man-made disaster. Jadi malapetaka yang dibuat oleh manusia sendiri. Dan ngomong-ngomong coba renungkan adik-adik ya. Yang membangun infrastruktur itu adalah manusia teknik sipil ya. Dan infrastruktur ini menyedot ya sumber daya alam luar biasa habis-habisannya. Dan itu adalah dari kita keluarga teknik sipil ya. Itu aktornya. Jadi kalau saya tidak berlebihan, kita sebagai keluarga teknik sipil itu berkontribusi yang sangat banyak untuk memproses bumi dan makhluk hidup ini menuju kepunahan, kehancuran. Nah, jadi sebelum saya lanjutkan apa dan bagaimana tentang kepunahan itu, saya akan kenalkan diri saya sendiri. Katanya kalau tidak kenal, tidak sayang, akan cepat saja saya sampaikan di sini. Saya dosen di Fakultas Teknik jurusan Teknik Sipil ya. Dulu saya di Departemen Struktur dan Konstruksi, tetapi setelah saya studi lanjut di Australia, maka saya sekarang berada di Departemen Teknologi dan Manajemen Lingkungan atau Sustainability. Dan tahun 85-94 saya dekan Fakultas Teknik, dan sekarang saya berada di Institute for Sustainability Indonesia di program Pasca Sarjana Universitas Merdeka di Malang. Nah, saya dulunya adalah orang matematik dan mekanika teknik, ya. Nah, perlu diketahui sebelum saya studi di teknik sipil, saya studi di MIPA, jadi di jurusan matematik, ya. Karena memang dari sejak SD saya paling suka matematika dan fisika, ya. Jadi yang lain saya tidak terlalu suka sehingga saya mengambil sekolah di MIPA. Tetapi setelah sekolah di MIPA, saya kemudian beralih sekolah lagi di fakultas di prodi teknik sipil. Nah, oleh karena itu background saya di matematik dan mekanika teknik. Oleh karena itu saya menjadi dosen matematik dan mekanika teknik di prodi teknik sipil. Pernah mengajar di konstruksi beton dan AMDAL dan sekarang saya mengajar Environmental Technology Sustainable Development. Ya ini di sekitar. Karena saya orang teknik sipil, maka saya mengajarkan bangunan-bangunan yang ramah lingkungan, ya. Jadi seperti solar energy, wind energy, ya, manajemen dan teknologi pengolahan limbah dan sebagainya, sekitar ramah lingkungan, ya, dan tentang sustainability. Jadi yang hijau ini adalah mata kuliah yang sekarang saya ampu, baik di program S1 maupun di program pasca sarjana. Saya juga mengajar di prodi Magister Manajemen di konsentrasi studi sumber daya air ya, karena Indonesia itu sangat lemah sekali di dalam pengelolaan air. Dan juga di prodi Magister Administrasi Publik mengajar tentang perencanaan sustainability ya. Ini kebanyakan adalah pejabat-pejabat pemerintah ya. Prodi Magister Arsitektur, saya mengajar tentang sustainable housing, ya, bagaimana membuat hunian berkelanjutan di Prodi Magister Arsitektur. Nah, jadi ini latar belakang akademik saya. Ya. Pak, permisi Pak. Maaf, share screen-nya belum keluar sih Pak. Aduh, terima kasih, sorry ya. Jadi saya ngomong agak lama nggak keluar, sorry. Ya. Terima kasih, Dek Sharon. Mulai dari sini sudah tadi ya, Dek Sharon ya? Untuk PowerPoint-nya masih belum masuk, Pak. Oke, sorry, terima kasih.
Kalau yang ini sudah masuk ya, Adik Sharonnya? Sudah masuk, Pak. Oke, terima kasih. Oke, adik-adik. Saya ulang, maaf adik-adik, saya cepat sekali ya. Saya profesi saya dosen di teknik sipil, dulu di jurusan di Departemen Struktur dan Konstruksi, dan sekarang saya di Departemen Manajemen dan Teknologi Lingkungan. Saya pernah menjadi dekan tahun 85 sampai 94 di Fakultas Teknik, dan sekarang saya mengelola Institute for Sustainability Indonesia di program Pasar Sarjana di Universitas Merdeka di Malang. Dan sebagai dosen saya mengajar matematik dan mekanika teknik. Pernah mengajar konstruksi beton juga dan analisa mengenai dampak lingkungan dan environmental technology sustainable development. Dan sustainability yang hijau ini adalah mata kuliah yang sekarang saya pegang. Dan saya juga mengajar di Pasar Sarjana di konsentrasi studi sumber daya air tentang keberlanjutan sumber daya air karena Indonesia sangat lemah sekali di bidang pengelolaan air. Dan di prodi magister publik administrasi publik, mata kuliah tentang perencanaan yang berdasarkan berbasis sustainability. Dan kemudian di arsitektur saya mengajar sustainable housing, ya bagaimana rumah-rumah ramah lingkungan yang adik-adik nanti akan saya sharekan ini di minggu depan. Nah, ini latar belakang pendidikan saya, S1 saya di teknik sipil, tapi saya S2-nya di sustainability dan S3 di sustainability di Australia di Murdoch University. Adik-adik bisa lihat ini ada kanguru, pasti ini dari Aussie-nya. Ini gambar pada waktu Pak, saya. permisi Pak. Maaf Pak, ini slide-nya nggak keganti sih Pak. Nggak jalan lagi ya? Nggak, tapi udah keluar slide-nya, tapi nggak jalan Pak. Pas Bapak ganti PPT itu nggak keluar di Zoom-nya. Ya, sorry. Mungkin saya terlalu cepat ya dia. Kalau ini udah kelihatan di saran ya. Sementara masih tersangkut di di slide 9, Pak. Mungkin bisa di-share screen ulang. Ya. Yang ini kelihatan di Sharon? Masih di slide 9, Pak. Slide 9 ya, oke. Slide 9 yang mana? Yang Ini. perkenalan background-nya Bapak. Oke, berarti ini sudah. Berarti ini toh? Sementara masih tersangkut, Pak. Layarnya freeze gitu, Pak. Oke. Rusia. Coba ya, saya ulang ya deh jalannya. Oh iya, Pak. Boleh, Pak. Kalau begini kelihatan deh Sharon? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, kalau begitu, kalau saya buat yang besar, bisa kelihatan deh Sharon? Sementara masih loading, Pak. Oke. Untuk full screen-nya masih belum muncul, Pak. Muncul ya. Atau saya kembalikan ke yang kecil aja ya, nggak full screen. Iya, mungkin seperti itu aja, Pak. Iya dah. Tapi kelihatan ya ini ya, bisa nangkep. Terlihat, Pak. Terlihat jelas. Oke, kalau gitu pakai ini aja dah. Nah, adik, tadi sudah saya sampaikan ya narasi ya. Sebelum saya studi lanjut ke Australia, saya adalah dosen matematik dan mekanika teknik ya. Posisi beton dan AMDAL pernah menggantikan dosen yang resign ya, tapi sekarang saya mengajar yang hijau ini. Environmental Technology Sustainable Development dan Sustainability. Ya, Environmental Technology Sustainable Development ya itulah teknologi ramah lingkungan.
Kemudian saya mengajar di program pasca sarjana, ya di konsentrasi studi sumber daya air dan sustainability plan dan sustainable housing yang ini nanti akan saya sharekan di minggu depan. Nah, ini latar belakang daripada pendidikan saya. S1 saya di teknik sipil, S2 dan S3 di bidang sustainability, tapi berbasis teknik sipil, dan itu di Australia. Nah, kemudian saya perkenalkan sedikit saja ya kiprah perjalanan karier ini. Saya adalah University Coordinator Cekanet INA di Universitas Merdeka dan juga steering committee dari Cekanet INA, dan sekarang UK Petra juga jadi anggota Cekanet INA. Tetapi apa itu Cekanet INA? Itu ini. Cekanet INA ini adalah networking ya, kolaboratif knowledge network di Indonesia yang bergerak di infrastruktur air dan lingkungan hidup. Pendirinya adalah 10 universitas ini dari barat ke timur, yaitu Andalas, Universitas Andalas, BINUS di Jakarta, Bina Nusantara, ya, Institut Teknologi Bandung, Universitas Indonesia Parahyangan di Bandung, Hasanuddin yang mulai di barat, ya, ITS Surabaya dan Gajah Mada, dan ini Universitas Merdeka, saya di sini, dan di Ponorogo University, ya, ada 7 PTN dan 3 PTS. Tapi sekarang Petra sudah menjadi anggota Cekanet INA. Dan kemudian selanjutnya adalah bahwa ini karier selingkat saja di luar negeri. Saya menjadi Visiting Research Fellow di Murdoch University di Australia selama 2,5 tahun, dan tahun 2010 sampai 2011 setahun 3 bulan ya saya menjadi Visiting Research Associate di Curtin University Western Australia. Adik-adik mungkin ketahui ya, Curtin University ini adalah alma maternya Profesor Juanto, ya. Rektor adik-adik itu. Rektor adik-adik itu memperoleh Doctor of Philosophy, PhD, di Curtin University ini. Saya menjumpai beliau pada waktu di Curtin University. Saya menjadi Visiting Research Associate dalam rangka saya riset di bidang Sustainable City. Karena itu utusan dari Dikti yang bekerja sama dengan Universitas Merdeka di Malang mengutus dosennya untuk riset tentang topik yang dibutuhkan di Indonesia. Oleh karena itu saya riset tentang kota-kota ramah lingkungan, karena prinsip itu, karena saya lihat kota-kota di Indonesia sudah amburadul semua. Dan setelah saya kembali dari Australia, saya memberikan workshop kepada stakeholder, jadi kontraktor, konsultan, ya, LSM, pejabat pemerintah, untuk memberikan prinsip-prinsip tentang kota ramah lingkungan itu apa dan bagaimana. Dan yang terakhir adalah, bila adik-adik itu studi sustainability di Australia, ya, khususnya di Murdoch University, maka ada kemungkinan pada akhir kuliah, pada jenjang master dan doktoral filosofi, adik-adik mungkin bisa menjumpai saya, karena saya akan menjadi penguji di tingkat jenjang terakhir. Jadi sebelum lulus master ataupun sebelum lulus menjadi doktoral filosofi, ada kemungkinan besar kalau studi di bidang sustainability saya akan menjadi pengujinya. Karena dengan kasih karunia Tuhan, saya memperoleh license ya, untuk menjadi penguji di ujian akhir. Nah, ini selanjutnya ini adalah keluarga saya. Ya, tentunya yang paling kiri, yang paling tua adalah istri saya. Ini 3 putri saya. Yang terakhir adalah ya pada waktu dia di wisuda di Curtin University juga di sini. Dan yang pertama sekarang menjadi tenaga di Curtin University di bidang kimia. Dan yang kedua, ini putri kedua saya, dia bergerak di bidang sustainability seperti saya, tetapi dia konsentrasi studinya di bidang hidrolika.
Jadi tentang air-air. Nah, itu adik-adik ya. Nah, saya berikan kuis kepada adik-adik untuk sebagai perlombaan atau pertandingan ya untuk program studi konstruksi dan struktur. Ya, sembari nanti kuliah seminar ini catat ya kata-kata kuncinya adik-adik ya, inti daripada kuliah umum ini, dan tolong jawabannya disampaikan kepada ketua tingkat ya. Nah, nanti ketua tingkat akan kirim ke email saya dan saya akan sampaikan siapa yang jawabannya paling benar. Apakah dari prodi konstruksi, konsentrasi studi konstruksi atau struktur ya. Saya percaya adik-adik pasti jawabannya benar semua ya. Tapi tunggu dulu siapa yang paling benar begitu. Nah, metode menjawab seperti itu, selesai presentasi, tiap program studi berunding ya, menetapkan jawaban yang paling tepat, dituliskan dalam Word, siapkan dari sekarang ya. Tolong perhatikan kata kunci apa saja yang saya jelaskan di sini. Dikumpulkan kepada ketua tingkat ke dalam satu folder dan dikirimkan kepada saya lewat email ya. Nah, adik sebelum kita lanjut kuliah ini, saya ingin sampaikan ada satu prinsip ya daripada love value immersion. Yang penting adalah itu ini. Ada jutaan metode, tetapi prinsip hanya beberapa. Barang siapa berpegang pada prinsip, berhasil memilih metodenya sendiri. Tetapi barang siapa menggunakan metode-metode namun menolak prinsip, pasti akan mendapat masalah. Adik-adik yang bergerak banyak di bidang matematik, mekanika, atau struktur, pasti akan memahami akan hal ini ya. Apa dan bagaimana prinsip yang dipegang pada saat menyelesaikan soal-soal matematik ataupun mekanika. Kalau pakai metode, ya strukturnya dirubah, jaraknya, gayanya, dan sebagainya pasti berubah semua. Tapi kalau prinsipnya diketahui, maka silakan mengubah apapun pasti adik-adik bisa ya. Itu penting dalam kita studi untuk memegang prinsip. Sekaligus yang kedua, khususnya di bidang sustainability, adik-adik ingat Albert Einstein ya, mengatakan imagination is more important than knowledge ya. Karena imajinasi itu akan menghasilkan kreativitas dan inovasi. Seperti tadi 3 lagu yang saya tayangkan, selain coba melihat latar belakang betapa indahnya, ajaibnya alam ciptaan itu, tetapi juga dari lirik lagu-lagu itu, tolong adik-adik bisa imajinasikan, ya, bisa menggambarkan. Dengan mengimajinasi itu, adik-adik bisa menyikapi dan merasakan ya sesuatu. Kalau tidak, itu lewat begitu saja tanpa makna. Dan basic untuk mengerti sustainability akan menjadi sulit nantinya. Oleh karena itu, saya sempatkan dasar itu tadi di dalam 3 lagu, yang harapan saya menjadi basic untuk adik-adik bisa mengerti prinsip sustainability dengan baik. Yang nanti itu bisa diaplikasikan ke dalam teknik sipil menjadi konstruksi dan seterusnya. Nah, tadi saya tiba dengan cepat ini ya. Global environmental issues saya mencoba meringkas menjadi 5 bagian. Tadi yang pendahuluan sudah selesai. Yang kedua adalah kehebatan orang teknik sipil ini. Tetapi kehebatan orang teknik sipil itu ternyata menjadi malapetaka ya. Nah, adik bertanya kenapa kok bisa begitu, nanti kita lanjut ya. Penyebabnya ada 5 hal ya. Bagaimana mencegah ya bumi dan makhluk hidup punah, yaitu dengan prinsip sustainability. Atau prinsip konstruksi bangunan ramah lingkungan yang ini bergerak aplikasinya di bidang teknik sipil dan kesimpulan. Nah, 5 penyebab kepunahan itu adalah 1 pengurusan sumber daya alam, 2 pencemaran lingkungan, ya tanah, air, udara, flora, fauna, dan tauf ini singkatan. Ini adalah pemicu daripada global warming dan climate change ya, yang membuat kita sekarang banyak malapetaka di mana-mana. Yang ketiga adalah pembangunan sekada, sekali ada, dan enggan memelihara. 4, ya, no maintenance. Dan yang kelima adalah korupsi. Dan ini isu global.
Apa dan bagaimana tentang 5 aspek ini coba saya terangkan singkat saja adik-adik ya. Karena kalau adik-adik studi di Australia, materi ini akan adik-adik terima di ya Global Environmental 1 dan Global Environmental Issues yang kedua, jadi 2 semester. Adik-adik bisa bayangkan ya, tapi saya percaya adik-adik mahasiswa Petra itu mahasiswa unggulan, ya pasti kalau dijelaskan sedikit pasti akan cepat nangkep kok. Belajar dari pengalaman saya tidak mengada-ada. Setelah beberapa tahun sharing di Petra, maka saya bisa menyimpulkan ya, adik-adik mahasiswa Petra itu cepat sekali daya tangkapnya dibanding daripada ya mahasiswa di perguruan tinggi yang lain. Ya, tolong ini diterima personal diri sendiri saja. Kalau ini diungkap di publik, nanti bisa menyinggung banyak perasaan. Jadi 2 kuliah 2 semester saya akan berikan ke adik-adik cuman ya 1 sesi pada pagi ini. Mencakup agak makro global, tetapi saya percaya kalau adik-adik ingin memperdalam silakan belajar sendiri. Tapi acuannya paling tidak adik-adik sudah mengerti di sini. Nah, adik-adik kehidupan teknik sipil tentang itu yaitu pengurusan sumber daya alam. Karikatur ini menolong sekali untuk kita bisa mengerti ya. Ya, sumber daya alam itu dikeruk terus oleh orang-orang teknik sipil kan untuk membuat bangunan. Adik-adik mungkin sangat bangga seperti saya dulu pada waktu menjadi mahasiswa teknik sipil pada saat merencanakan struktur daripada multi-story building. Ya, tingkat 40, tingkat 50 dan sebagainya. Betonnya bagaimana, bajanya bagaimana dan merasa senang sekali dan bangga begitu ya. Tapi hati-hati adik-adik, setelah itu saya berpikir kalau itu mengambil sumber daya alam, maka bumi ini lama-lama akan habis. Ya karikatur ini mungkin tidak terlalu tepat ya. Kalau diambil terus buminya hilang gitu kan, tidak mungkin begitu. Tetapi ini karikatur menolong kita untuk mengerti ya. Betapa sumber daya alam itu dihabis-habisan mayoritas dikeruk oleh orang teknik sipil. Nah, adik-adik, saya akan tayangkan sedikit cepat ini ya. Ada 10 jembatan top ya yang unik di bumi ini. Adik-adik bisa bayangkan ya jembatan itu hebat, mengagumkan, tapi tolong dibalik itu apa? Sumber daya alam untuk membangun ya jembatan-jembatan itu berapa banyak itu yang dihabisin itu. Nah, itu pengurasan sumber daya alam dan itulah pemicu daripada kepunahan bumi dan makhluk hidup di dalamnya. Mungkin tolong adik Sharon bisa tampilkan, rasanya adik Sharon bisa lebih cepat dari saya yang menampilkan. Baik, Pak. Sebentar, Pak. Saya buka videonya dulu. Ya, silakan.
Oke, terima kasih Adik Sharon. Dan adik-adik tadi itu sebetulnya saya ingin menayangkan 10 ya jembatan yang top di dunia, tetapi nggak apa-apa, Adik Sharon menayangkan ya bangunan-bangunan mewah di dunia ini sama, yang sebetulnya mengungkapkan, mendemonstrasikannya betapa hebatnya orang-orang teknik sipil di dalam bidang struktur sampai menghasilkan karya-karya bangunan seperti itu. Tapi di balik itu semua, tolong adik-adik pikirkan ya, bahwa di balik itu semua sumber daya alam yang dipakai untuk membangun bangunan-bangunan mewah itu, atau nantinya ada 10 jembatan yang top di dunia ini, itu betapa sumber daya alam kita itu dikuras habis-habisan. Nah, kalau itu berlanjut, itulah yang akan menghancurkan bumi. Akan saya share screen lah terus selanjutnya. Tapi nggak apa-apa, Adik Sharon sudah menayangkan 10 bangunan mewah itu ya, tapi tentang ada kemegahan bangunan di Dubai tidak saya tayangkan. Nanti kalau adik-adik ingin tahu ini bisa kontak Adik Sharon, minta dikirimi. Ini bangunan megah di Dubai tanpa kolom ya. Kekaguman saya di sana adalah tanpa kolom. Nah, itu demonstrasinya orang teknik sipil itu. Tapi bangunan itu bisa jadi luar megah budaya. Tapi jangan cepat, kita tadi terkendala dengan waktu karena ada yang kurang lancar tentunya adik-adik ya. Saya akan lanjutkan saja. Maka dampak dari pengurasan sumber daya alam itu malah petaka adik-adik ya. Banjir bisa dibayangkan ya, ternyuh ya. Anak-anak sekolah di daerah remote area ini ya, di desa-desa ini terpaksa kalau ke sekolah, perjuangan ini harus naik apa namanya, pakai sampan dan seterusnya kan banjir itu ya. Dan ini banjir itu bisa bukan air saja, bisa batu dan lumpur ini. Ya, dampak dari pengurasan sumber daya alam. Nah, sama seperti ini ya dampaknya. Saya ambil foto ini pada waktu banjir karena saya lihat ya, kok ibu yang naik perahu ini jadi tersenyum-senyum padahal ini dalam kondisi kebanjiran. Terus saya berimajinasi ya, kapan lagi ya kapal ini ya, perahu ini jalan-jalan sambil didorong ini. Nampaknya ini menantunya ini. Dan juga demikian, justru banjir ini anak-anak tuh tambah tertawa-tertawa ya. Ya selingan aja ini untuk adik-adik tentang pengurasan sumber daya alam. Nah adik-adik ini ya, ini ada satu joke. Kalau banjir, sesungguhnya air itu mau mengatakan ini ya, kau gusur rumahku, maka aku masuki rumahmu. Ya. Kita seringkali menggusur ya hutan-hutan dan sebagainya untuk pemukiman atau industri, dan akhirnya ya water storage di dalam hutan itu tidak tersimpan lagi, tapi ya menggelontor ke bawah, masuk ke rumah-rumah kita. Dan dampaknya seperti ini ya, tanah longsor, bumi luka parah kalau lihat dari atas ya, dari galaksi itu, karena banyak ya pengemburan sumber daya alam jadi longsor seperti ini. Demikian juga ini ada beberapa keluarga dini hari terkubur hidup-hidup karena tanah longsor ya. Demikian juga ini berapa kerugian yang telah longsor di Bogor, bumi luka parah, berapa kerugian yang kita alami dengan pengurasan sumber daya alam itu. Dan yang kedua adalah pencemaran lingkungan. Adik-adik lihat di sini ya, gambar ini ya. Ini ada dua basoka yang kelihatan nih, menyoncongnya ya, moncong meriamnya kelihatan. Adik-adik kalau ingin menyaksikan di pagi hari banyak peluru keluar ini. Masuk ke sini, yaitu pisang goreng dan green sand-nya langsung ke sungai. Ini kondisi kita yang ada di kita. Berbahagialah adik-adik yang tidak menempati ya tempat-tempat hunian di tepi sungai yang penglihatannya sangat buruk seperti ini. Tapi inilah mencemari lingkungan kita, tanah dan air itu rusak semuanya. Kemudian inilah kondisi yang ekstrim, sungai itu penuh dengan sampah. Dan inilah ya sayang adik untuk memandikan di kopi susu, dan ini fenomena ini masih ada terus di kita ya.
Saya ambil gambar ini di tanah air kita Indonesia ya, jadi ya. Seperti ini sampah di mana-mana. Betapa kita mencemari lingkungan habis-habisannya. Tanah, air, udara tercemar semuanya. Nah, pencemaran lingkungan, air, laut ini enggak saya tayangkan ya. Fauna banyak apa namanya itu ikan-ikan di laut ya. Ikan paus itu mati semuanya di laut karena pencemaran lingkungan. Ya. Seperti ini kita gerak cepat saja. Nah, tentang video klip ini adik-adik bisa minta ke adik Sharon untuk bisa disaksikannya sendiri. Kemudian pencemaran tanah dan polusi udara itu malapetaka ini dibuat oleh manusia ya. Sekian meter persegi tanah ini tidak berfungsi lagi. Pada sebetulnya tanah yang diberikan oleh Tuhan itu sesungguhnya adalah disediakan oleh Tuhan kepada manusia untuk menumbuhkan pangan. Tapi tidak untuk menumbuhkan pangan, tetapi dibakar oleh manusia di bawah sampah-sampah ini. Nah, itu man-made disaster. Jadi malapetaka yang dibuat oleh kita manusia sendiri. Nah, seperti ini. Ini kan borok-borok di dalam bumi kita ya. Bumi terbuka bakar, borok bumi. Membunuh fungsi tanah kita, jadi kita tidak punya pangan yang baik. Sayang, produksi pangan mestinya meningkat di Indonesia. Tanahnya subur bukan main, tetapi tanah itu oleh kita sendiri dibunuh. Seperti ini. Dan ini asapnya pun ya pencemaran lingkungan. Kalau tadi tanah, kita juga udara ya. Global warming, climate change, cuaca jadi ekstrim di kita, menjadi malapetaka. Dan ini kalau tidak berlebihan ini satu kebodohan daripada manusia yang manusia secara tidak sadar melakukannya terus-menerus sampai sekarang. Ya. Air polusi udara menjadi global warming, bukan rahasia lagi seperti ini untuk industri. Dan cuaca panas, pemanasan global, ya penurunan suhu 1 derajat itu aja bisa bertambah 200 serangan jantung ya buat orang di jurnal medicalnya Inggris ini dan juga selanjutnya lebih dari 11.000 orang mati di Prancis karena suhunya lebih dari 40 derajat, ya lebih daripada 84.000 pasien ke rumah sakit ya karena global warming. Seperti ini catatan saja, data ini banyak adik-adik bisa lihat ya. Bahkan juga silakan klik di WHO. Nah, global warming, kekeringan, pangan juga jadi gagal panen dan selanjutnya. Kalau kekeringan, ya adik-adik bisa menyampaikan ini. Kalau air tidak ada, ya green sand dari sapi ini pun menjadi kesegaran bagi pemuda ini. Bahkan kalau nggak ada air minum pun, bir hangat daripada ya green sand-nya sapi pun untuk mempertahankan hidup ya nggak ada masalah. Ini kira-kira ini sudah kondisi sekarat. Dan adik-adik ini mungkin perlu ditayangkan oleh adik Sharon betapa krisis air itu akan melanda di tahun 2070 yang sudah dimulai sekarang ya. Pada 2070 nanti kondisinya apa ini kira-kira diprediksi oleh saintis seperti ini. Silakan Adik Sharon bisa share screen-nya tentang krisis air ini. Baik, Pak. Permisi, Pak. Untuk video yang krisis air ini aksesnya masih di Bapak, Pak. Mungkin bisa Pak Suriptono yang share screen, Pak, supaya lebih cepat. Oke, ya enggak apa-apa, Adik. Iya, Pak. Enggak apa-apa. Nah, itulah Adik Sharon di saya juga kelihatannya keselip ini enggak ada juga. Oke, enggak apa-apa. Kalau begitu ya saya skip aja nanti biar teman-teman bisa minta ke Adik Sharon ya untuk itu.
Baik, Pak. Nah, jadi intinya begini ya, ada surat yang ditulis oleh seorang yang etis. Kita berada dalam kondisi krisis air. Singkat kata sederhana saja, pada tahun 2070 kalau konsumsi air kita seperti sekarang ya, boros dan seterusnya, maka tahun 2070 itu kita cuma bisa mengkonsumsi air satu hari setiap orang cuma setengah liter. Ya kita bisa bayangkan anak cucu kita kalau cuma bisa minum setengah liter sehari, bagaimana untuk masak, untuk mandi dan sebagainya, ya sudah malapetaka itu memangnya untuk kita. Nah saya lanjut aja, kemudian coba ya saya mungkin bisa atau misal. Nah yang ketiga daripada proses bumi dan makhluk hidup itu menuju kepunahan, seperti adik-adik lihat di Lapindo nih, proyek pembangunan sekada, sekali ada ya, dibangun sekali kemudian tidak ada, yang ada adalah ini, ya tembok penahan ini sekitar 11 meter sekarang, dan rumah yang saya foto ini udah tenggelam ya sekarang. Nah itu pembangunan sekadar, kita bangun menguras sumber daya alam begitu banyak, tapi begitu dia jadi malapetaka untuk kita dan habis-habisan ini. Contoh saja untuk studi kasus. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya adalah ini proyek sekada juga MCK. Ada tahu di tahun 90-an itu Indonesia melakukan proyek pembangunan MCK, mandi cuci kakus. Ya mungkin adik-adik masih baru lahir atau apa ini. Tapi apakah program MCK itu sekarang masih ada? Kan sudah nggak ada ya. Yang ada sampai sekarang cicilan hutang itu ke Bank Dunia belum lunas. 25 juta dolar. Ya. Itu pembangunan sekada, sekaligus juga proyek Hambalang ya, proyek Wisma Atlet itu mangkrak kan, yaitu pembangunan sekada, menguras sumber daya alam tapi manfaatnya nggak ada. Nah, yang keempat adalah enggan memelihara. Drainase buntu, adik-adik tahu ya, jalan sama drainase itu kan suami istri, itu harus dua-dua dipelihara. Kalau drainasenya buntu, sebentar lagi jalannya akan rusak. Ya itulah kondisi di kita kan. Dan ini adalah kebodohan konyol betul ya. Bangun jalan terus tapi drainasenya buntu tidak pernah diurus begitu. Sebetulnya ini pekerjaan orang teknik sipil ya. Adik Sharon saya ngomong begini bisa kelihatan ya, sorry tanya. Bisa, Pak. Jangan khawatir saya ngomong terus. Oh iya, Pak, tenang, Pak, lancar kok, Pak. Ya oke. Ini yang keempat adalah no maintenance. Adik bangun drainase seperti ini tapi tidak pernah di-maintain ya. Tutupnya hilang ya udah, kemudian ini masuklah semua ya daun-daun itu dan buntu. Itu kondisi di kita kan. Nah kemudian si enggan memelihara itu adalah situ gintung. Ini contoh-contoh studi kasus. Ada bendungan tanah adik-adik ya. Sayang adik-adik di sini bukan dari konsultasi studi keairan. Kalau keairan saya bisa cepat ngomong, tapi saya usahakan secepatnya saja. Bendungan tanah itu kalau bocor itu harus segera diperbaiki. Kalau tidak, bendungan itu akan kolaps dengan segera. Demikian juga ini, bendungan Situ Gintung ini dibuat oleh pemerintah Belanda dulu untuk irigasi. Tetapi kemudian pada suatu saat rakyat penduduk di sekitar sana menyampaikan kepada pemerintah bahwa bocor. Pemerintah mengatakan tunggu dana dari pusat untuk memperbaikinya. Tapi sebetulnya kalau bocor di bendungan tanah itu tidak bisa tunggu dana harus segera diperbaiki. Betul. Nunggu dananya belum turun-turun langsung jebol dia. Bendungan tanah saya nggak ceritakan karena ini banyak aspek mekanika teknik, mekanika tanah. Ya, ini teman-teman dari konsentrasi studi geologi teknik yang bisa mengerti kenapa kok itu. Saya nggak ceritakan di sini terlalu panjang, tetapi adik-adik bisa tahu ya ini. Kemudian dari suatu pagi jebol itu bendungan itu dan seni porak-poranda bangunan-bangunannya seperti ini, habis ya dilalap sama air ini. Seperti ini, tenggelam semua. Nah, seperti ini. Dan banyak mayat-mayat yang harus diselamatkan juga untuk dikubur ya adik-adik ya ini. Situ Gintung ini kalau mau dibangun kembali habisnya 9,6 M dolar ya adik-adik ya.
Bisa bayangkan ya, hanya karena enggan memelihara, untuk betulin bocoran aja tidak segera ditangani, akhirnya ruginya lebih banyak gitu ya. Dan itu disaster ya. Termasuk juga ini, kalau sampai ada, kemudian faktor yang kelima yaitu korupsi. Kalau safety factornya jembatan ini bukan 2,5 lagi, tapi dibuat 1 atau kurang dari 1, ya pasti akan jebol seperti ini ya. Dan peranan orang teknik sipil berperan sekali di dalam korupsi yang seperti beginian. Nah, korupsi ini juga ya, untuk drainase, kematian drainase juga kematian jalan ini. Seperti begini, enggan memelihara, menunggu mangsa ya. Kenapa saya katakan menunggu mangsa? Pada suatu hari, pada suatu sore, saya dengan beberapa teman itu mengunjungi satu panti asuhan di pinggiran kota. Tiba-tiba suatu saat di belakang saya ini ada teman menjerit seperti orang sekarat, kesakitan karena ternyata salah satu kakinya masuk di lubang ini tanpa diketahui. Ternyata setelah diangkat dari lubang ini dia tidak bisa jalan. Kami bawa ke gawat darurat di rumah sakit, ternyata difoto patah tulangnya ya, tulang betisnya itu masuk di lubang ini. Ternyata juga bukan saja merusak jalan, ya enggan memelihara itu juga bikin menderita manusia ya. Nah, tentang korupsi itu saya tidak jelaskan di sini. Ini data dari KPK, betapa jutaan dolar uang kita itu dikorupsi, hingga bukan untuk pembangunan, tetapi untuk egoisme para pejabat ya. Yaitu yang secara tidak langsung korupsi adalah parasit mematikan untuk menghancurkan bumi. Nah, ini tentang korupsi daripada IKTP, tapi saya tidak akan tayangkan di sini, cuma ada silakan lihat di internet tentang korupsi yang menjadi parasit mematikan untuk menghancurkan kita semua di bumi ini. Nah, jembatan ambruk pun karena banyak korupsi, karena kualitas bahannya dikurangi untuk mengambil keuntungan sebanyak mungkin, dan selanjutnya. Dan korupsi itu namanya dasarnya juga dari egois ya, adik-adik ya. Ternyata masyarakat kita itu ya seperti ini. Orang tuanya pakai helm, anaknya dibiarkan tidak pakai helm, jadi kalau sampai kepleset, jatuh, maka yang berangkat duluan adalah anaknya ini kan tanpa helm. Apakah benar pertanyaannya kalau orang tua ini sayang anak? Nah, dia egois untuk dirinya sendiri, anaknya cilaka, nggak ada urusannya. Itu sumbernya egois. Akhirnya menciptakan banyak sekali korupsi-korupsi. Nggak mikir orang lain, tapi mikir dirinya sendiri. Termasuk ini, gambar ini hanya ilustrasi saja supaya adik-adik tidak terlalu jenuh. Tentang korupsi itu ya akarnya adalah egois seperti ini. Nah, jadi coba amati gini ya, karena adik di teknik sipil ya. Kalau di depan roda ini ada gundukan atau kerikil begitu, kan roda ini naik ke atas. Berarti kalau roda ini naik ke atas, ada gaya ke atas. Padahal titik berat dari kendaraan ini kan ada di sini kira-kira. Nah, kalau titik berat di sini, dari titik berat ke gaya ke atas itu kan ada jarak. Gaya kali jarak, wah ini orang teknik sipil paling hebat ini. Timbullah momen. Nah, momen ini ke sini ada ya, berlawanan arah jarum jam. Nah, kalau terjadi momen berlawanan arah jarum jam, apa yang terjadi dengan ini? Istrinya ini. Nah, istilah kita terjadi momen guling ya. Percumalah kalau suaminya mengatakan duduk baik-baik istriku ya, kalau ada momen ke belakang ini, ya dia pasti akan jungkel. Kalau saya cerita ke keluarga teknik sipil akan lebih cepat dimengerti karena keluarga teknik sipil kan apa ya, Mr. and Mrs. Moment. Nah, ini juk saja pengorbanan seorang istri dari egoisme itu ya. Demi hanya satu gentong ini, akhirnya si istri tidak boleh lihat apa-apa selama beberapa waktu. Tapi kalau ini agak lain adik-adik ya, kemiskinan tapi harmonis perjuangan hidup ya. Sebetulnya ada momen guling ke depan ini. Antara bebannya ini sama titik berat di sini ya. Titik gaya
Gravitasinya kali jarak momen guling. Tapi momen guling itu diimbangi oleh momen tahanan ini ya. Si ibu di sini ya. Kalau nggak ada ibu ini nggak jalan ini. Becaknya inilah harmonisasi selingan untuk adik-adik ya. Tentang perjuangan hidup. Dan kalau ini gambaran kalau tanpa istri ya seperti ini ya kira-kira. Ini gambar di Kota Malang adik-adik yang saya akan curi gambarnya ini. Nah, selanjutnya kalau di luar negeri harmonis itu beda ya adik-adik ya. Ya, suami istri kalau sudah tua pakai karavan jalan-jalan menikmati breakfast seperti ini. Jomplang dengan kondisi kita di tanah air. Nah, adik-adik cepat aja saya di sini. Bumi makhluk hidup itu akan punah adik-adik. Mengapa ya? Pengurasan sumber daya alam, dua pencemaran lingkungan, tanah, air, udara, flora, fauna, itu sudah tercemar semuanya ini. Mengakibatkan global warming dan climate change. Ya adik-adik kalau mau diceritakan tentang pencemaran lingkungan untuk 5 aspek tanah, air, udara, fauna, flora ini, kalau di dalam mata kuliah ini 1 semester adik-adik ya. Tapi saya cepat aja kalau adik-adik mau ya memperdalam silakan sendiri ya banyak di internet juga textbook. Kedua pembangunan sekada dan keempat adalah enggan memelihara dan kelima itu korupsi dan ini seringkali menjadi pemicu keempat yang lain di atasnya untuk mengingatkan kita tadi sudah saya tayangkan ini. Nah dan cepat aja ya apa karya kita di bidang konstruksi kita kan orang teknik sipil itu kan membangun hutan beton. Menguras habis-habisan sumber daya alam, tanah, air, energi, material, kayu, dan lain-lainnya dihabisin ya. Dan akhirnya infrastruktur tidak ketolongan seringkali semrawut ya. Tidak peduli bangunan di sekitarnya. Akibat faktanya ya banjir, tanah longsor, kekeringan, kerusakan alam, malapetaka, penyakit, kecelakaan lalu lintas ya. Tahun 97 saya mengamati di satu konferensi internasional yang ada di Jakarta, setiap hari di Indonesia itu meninggal 49 orang. Karena kecelakaan lalu lintas, entah sekarang berapa ya. Sayangnya konsentrasi studi transportasi katanya adik siaran sudah ditiadakan. Kalau ada mestinya harus tahu berapa tiap hari korban lalu lintas berapa orang di Indonesia. Harusnya ada turun dari 49. Nah, karya kita di gudang konstruksi penghasil bahan sisa bongkaran yang tak terukur. Kalau kita bangun kan seringkali banyak bongkarannya. Terus mau diapakan adik-adik? Apa itu kemudian menguap tanpa bekas? Pasti akan meledak. Dia akan menempati 1 meter sekian meter persegi tanah. Yang dikatakan brownfield itu. Dan itu mencemari lingkungan. Ya, mencemari lingkungan, merasa membangun masa depan hebat. Apakah itu kemegahan, kesejahteraan? Saya pakai kata-kata tajam ya. Menimbulkan kesehatan ini. Dampaknya adalah menambah beban brownfield. Jadi tanah yang ditempati oleh bongkaran itu akan rusak dan merusak lahan produktif. Nah, tanah yang sudah mati ditempati bongkaran itu dilakukan riset di Amerika untuk menjadikan tanah itu menjadi produktif, berfungsi kembali itu butuh 75 tahun. Bayangkan adik-adik ya. Berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk menghidupkan kembali fungsi tanah yang oleh kita dirusak. Nah inilah proses pembangunan kehancuran diri sendiri. Dan akan menimbulkan penderitaan dan ancaman kemusnahan. Nah, adik-adik teknik sipil, saya lanjut saja secara cepat ya. Teknik sipil itu adalah aktor pengubah wajah bumi, termasuk menguras sumber daya alam. Bumi ini kalau pakai bahasa Jepang, ya, bumi ini diumik-umik oleh orang teknik sipil. Diubah wajahnya oleh orang teknik sipil. Menimbulkan pencemaran lingkungan, pemicu, pemacu bencana, sumber bencana, penghancur bumi, ancaman, kemusnahan, dan punah. Itu yang paling tidak gambaran. Sorry saya pakai bahasa tajam, tetapi saya tidak ingin menyinggung perasaan adik-adik keluarga teknik sipil, karena diri saya sendiri juga adalah teknik sipil ya. Hasil karya kita foto ini, ujungnya adalah ini adik-adik ya, kemiskinannya. Tiap hari orang ini jalan di depan rumah saya dan dia selalu mengais-ngais sampah ya dari tong sampah di depan rumah saya.
ternyata untuk kehidupannya. Saya tidak bisa membayangkan, termasuk ini kemiskinan, dampaknya daripada korupsi. Demikian juga ini kemiskinan, ini gizi kurang, sama ini dampaknya seperti ini adik-adik ya. Ya, termasuk gambar ini. Wartawan yang mengabadikan foto ini mendapatkan Pulitzer ya. Penghargaan tinggi sekali di dalam jurnalis. Tetapi kemudian wartawan ini beberapa bulan kemudian bunuh diri karena dia merasa bersalah. Kenapa dia ngambil fotonya saja? Karena tentunya setelah foto ini diambil, anak ini pasti akan jadi mayat dan akan dimangsa oleh burung ini. Itulah kondisi kita seperti ini. Nah, kalau saya mau cepat aja, karya kita itu ancaman kemusnahan, adik ya. Tanah, air, udara, fauna, flora, dan manusia itu oleh kita diolah sedemikian rupa menimbulkan kerusakan alam, polusi, global warming, climate change, bencana, kemiskinan, penderitaan, ancaman kemunduran manusia. Nah, inilah inti daripada global environmental issues. Bumi yang begitu indah diobrak-abrik kasarnya oleh saya katakan begitu, sebetulnya ya diambil oleh kita untuk bangunan dan seterusnya ya, adik-adik kan itu. Nah, ini bencana di Indonesia sederhana saja, adik-adik, ini tayangan beserta juga lagu. Mungkin adik Sharon bisa cepat ya. Silakan adik Sharon, coba. Oh iya Pak. Bencana di Indonesia. Ya. Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Sayang engkau tak duduk di sampingku kawan. Banyak cerita yang mestinya kau saksikan di tanah kering bebatuan. Oh, oh. Oh, 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 oh. Tubuhku terguncang dihempas batu jalanan. Hati tergetar menampak kering rerumputan. Perjalanan ini pun seperti jadi saksi. Gembala kecil menangis sedih. Oh, oh, oh. Kawan coba dengar apa jawabnya ketika ya ku tanya mengapa bapak ibunya telah lama mati ditelan bencana tanah ini. Sesampainya di laut ku kabarkan semuanya kepada karang, kepada ombak, kepada matahari. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Tinggal aku sendiri terpaku menatap langit. Barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa, atau alam mulai enggan
bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Maaf Pak Suriptono, video dan mic-nya masih off Pak. Sudah bisa ya Pak Gunawan? Oke, terima kasih. Ya sudah. Adik-adik, kalau saya tidak berlebihan ya, potret di Indonesia itu miskin, lapar, dan menderita lah ya. To the point aja ya. Adik-adik itu cuma populasinya 1%. Silakan dicek di Badan Pusat Statistik. Jadi kalau saya tidak berlebihan, adik-adik yang sekarang ya dalam seminar ini itu populasinya kecil sekali ya. To the point aja, saya tidak menguraikan. Artinya apa? Sebentar lagi jadi sarjana teknik sipil. Ya, straightforward saja. Adik-adik ini orang pilihan. Kalau saya pakai bahasa sedikit vulgar, adik-adik ini adalah kelompok yang sangat dimanja oleh Tuhan. Yang lain menderita. Miskin dan lapar. Ingin sekolah nggak bisa. Ya, dan miskin dan lapar mereka. Ada beberapa mahasiswa saya sekarang ini, saya ternyuh sekali dalam sharingnya kepada saya karena gagal panen, karena COVID dan sebagainya, orang tuanya tersendat di dalam memberikan uang kiriman, itu satu hari hanya bisa makan satu kali. Dan makannya itu jadi jam 4 sore. Karena dia bilang, kenapa kok jam 4 sore? Ya karena setelah jam 4 sore saya mengerjakan tugas Pak. Karena tugas-tugas di teknik sipil itu sangat banyak. Sampai malam hari. Nah kalau pagi bagaimana breakfast-nya? Dia bilang, saya minum air sebanyak-banyaknya Pak, untuk menahan lapar. Kalau dia makan satu hari 2 kali, itu nggak cukup itu, uang kiriman orang tuanya. Tapi saya percaya, adik-adik di Petra, rasanya kalau saya memberanikan diri, nggak ada yang punya kasus seperti itu. Berarti adik-adik betul-betul dimanja. Tapi lebih daripada itu, apa maknanya semua itu? Adik-adik adalah orang pilihan, ya. Dan pasti Tuhan punya rencana. Karena dipilih oleh Tuhan, bukan untuk tidak ada makna apa-apa, tapi pasti ada rencana dari Tuhan untuk itu. Nah, coba adik renungkan, dan kembali itu adalah tercermin dari 5 pertanyaan yang saya tayangkan tadi, yang saya minta adik-adik untuk menjawab itu. Alasan keberadaan. Nah, adik, kalau saya di on-site, pada waktu saya mengajar on-site, saya seringkali melihat mahasiswa itu seperti ini. Sehat, bisa ikut kuliah, tapi ngantuan, ya karena lapar. Ya, sama seperti ini. Ya, membangun kehancuran sendiri. Nah, saya tidak tayangkan ini ya, isu kehancuran bumi ada 17 goal dalam Sustainable Development Goals. Itu mungkin adik-adik nanti bisa minta ke adik Sharon untuk dikirimkannya. Karena kita berpacu dengan waktu saat ini. Nah, adik-adik bagaimana mencegah kehancuran itu? Ya. Mencegah kemusnahan itu bagaimana? Lahirlah Sustainable Development atau Sustainability itu. Pembangunan yang berkelanjutan. Nah, Sustainable Development atau Sustainability itu menjawab tantangan global. Di Western Education System, di Jepang maupun di China, itu menjadi basic knowledge di semua fakultas. Bahkan kalau saya tidak berlebihan, sustainability itu kalau di luar negeri, itu seperti Pancasilanya Indonesia. Dan di semua harus mengambil ya, mata kuliah itu. Supaya mereka setelah lulus nanti menjadi expert atau scientist, mereka tidak menghancurkan bumi. Nah, yang tanggap dalam hal ini saya mengagumi adalah Gajah Mada. Gajah Mada itu tahun 2010 sudah membuka program sustainability tapi di bidang manajemen di bawah payung Fakultas Ekonomi di program Doktor S3 di Gajah Mada. Kalau di luar negeri semua universitas
punya departemen sustainability. Ya, lanjut aja. Nah, adik-adik, sustainability itu bisa diaplikasikan kemana-mana ya. Ke sustainable construction itu industri konstruksi di teknik sipil. Sustainable concrete. Nah, sustainable concrete kalau saya tidak berkelebihan ya, ini ahlinya adalah Profesor Juanto. Kalau tidak salah, beliau pada waktu PhD di Curtin University di Australia mengambil sustainable concrete. Jadi beton ramah lingkungan. Tapi akan saya share lebih umum lagi minggu depan, itu sustainable house. Ya, bagaimana nanti adik-adik kalau mau jadi wira swasta, ya bagaimana membangun rumah-rumah dan selanjutnya, apakah itu real estate dan sebagainya yang ramah lingkungan, mungkin ini lebih cocok ya untuk adik-adik. Daripada adik-adik saya sharekan tentang sustainable energy, sustainable city, ya adik-adik tidak mungkin jadi, ya rasanya begitu ya untuk sekarang setelah lulus langsung jadi wali kota, rasanya kok tidak mungkin. Nah, sustainable transport, sustainable water resources management, dan seterusnya, sustainable tourism ini. Ini bidang sustainability yang diaplikasikan di dalam semua ya disiplin ilmu. Nah, apakah kita bisa dan bagaimana itu ya? Karena di Indonesia masih jarang sekali. Sesungguhnya sustainability itu adalah memberi masa depan yang cerah kepada generasi penerus. Jadi legacy, warisan sebetulnya. Kalau kita egois mikirin diri sendiri, ngapain belajar sustainability? Tapi sesungguhnya adalah untuk anak cucu kita. Ya. Nah, jadi bagaimana mengaplikasikan sustainability itu? Ya. Jika insinyur-insinyur itu ingin relevan kepada kondisi yang akan datang, mereka harus merangkul, ya, ini wholeheartedly, merangkul dengan hati, ya, sustainability dan mengaplikasikannya melalui engineering practice, ya, best practice itu. Dan pendidikan adalah menjadi esensial, bukan important lagi. Esensial itu adalah mutlak dibutuhkan untuk masuk ke daerah sustainability. Edukasi. Nah, seperti ini, adik-adik ya, edukasi itu harusnya tentunya dari SD. Saya melihat di Singapura, dari lantai atas ya, anak-anak primary school SD ini belajar lingkungan alam itu di sini. Belajar bebas, menarik sekali. Mereka belajar sustainability. Tapi dalam konteks masih SD. Nah, jadi kesimpulan dari kuliah saya yang ingin saya sampaikan cepat saja, bumi dan makhluk hidup di dalamnya itu indah sekali. Bumi dan makhluk hidup itu akan punah. Ya. Mengapa? Penyebabnya adalah 5 ini. Untuk pencegahnya, solusinya adalah ya sustainability atau sustainable development. Ya, sustainability ini sesungguhnya kalau saya boleh katakan mencegah kebodohan konyol terulang. Karena sesungguhnya kita sekarang ini berkarya, katanya berkarya. Sesungguhnya karya kita adalah karya kebodohan. Kebodohan konyol yang terulang-ulang terus untuk menghancurkan bumi. Nah, proyek konkret kebersamaan dunia itu ada di SDGs tahun 2015 sampai 30. Nah, ini saya rasa sekali hanya ada di mindsetnya pejabat saja ya. Kurang mendarat kepada masyarakat di Indonesia. Apa dan bagaimana SDGs, silakan adik-adik browsing ya di UNDP atau di Bappenas di kita. Bappenas yang dipercaya oleh pemerintah untuk mengerjakan SDGs ini. Apa dan bagaimana konstruksi adik-adik di sarjana teknik sipil ya, yaitu menghadirkan konstruksi ramah lingkungan, sustainable construction dan sustainable house. Ya ini saya mencoba minggu depan saya bedah untuk sharing ke adik-adik tentang sustainable house. Jadi rumah ramah lingkungan itu bagaimana ya? Mungkin itu yang relevan buat adik-adik semua ya. Nah, konstruksi sustainable construction itu konstruksi ramah lingkungan. Aplikasi daripada sustainable development untuk industri konstruksi di teknik sipil. Nah, adik tanya ya, sustainable construction yang ada tidak demikian, toh sekarang nggak ada ya. Mungkin kita bisa, masih ada harapan ya, nggak usah khawatir. Maka itu menjadi harapan atau mimpi kita. Kita adalah anak Tuhan, di dalam Kristus ada pengharapan dan pertolongan. Nah, kemudian dari Max Lucado, kalau kita bekerja, maka kita hasil kerja itu dari kita. Tetapi kalau kita berdoa, maka Tuhanlah yang bekerja untuk kita. Dan doa itu adalah mengubah segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Demikian juga adik-adik ya. Siapa yang bisa mengerjakan tugas mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita manusia adalah Tuhan Yesus.
Sebelum naik ke Golgota dan mati di atas kayu salib, dia takut sekali. Sampai keringatnya seperti darah digambarkan di dalam Injil itu. Untuk itu dia berdoa, melaksanakan misinya dan visi. Mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita manusia. Doa mengubah yang mustahil menjadi kenyataan. Dan untuk itu harus ada keberanian ya adik-adik ya. Seperti Mazmur 23, ya. Kalau dia ini tidak berani, tidak mungkin berani jalan di sini ya adik-adik, ini deretan malah ancaman, tapi dia berani ya. Nah, kalau hidup bermakna, kalau saya boleh sharing, punyailah visi, berdoalah dan berani membuat perubahan. Bukti daripada kita punya visi, kita berani membuat perubahan. Kecuali kita nggak punya visi. Visi itu akan terlihat ya secara implisit atau eksplisit dari bagaimana adik-adik menjawab 5 pertanyaan saya di awal. Adik-adik bisa refleksi diri ya. Apakah saya punya visi enggak diberi oleh Tuhan? Karena adik-adik orang pilihan ya. Orang pilihan pasti diberi visi. Nah kemudian alumni Petra itu saya harapkan menjadi entrepreneur ya. Seperti ini, Green Building Initiative, High Performance, ini konsultan, kontraktor semua. Pakai logo-logo seperti ini. Harapan saya seperti itu. Karena adik-adik adalah partner daripada Tuhan untuk merawat bumi. Nah, karena alumni Petra, itu harapan saya memberikan masa depan yang cerah kepada generasi mendatang. Ini masalah legacy. Membangun senyum menatap masa depan. Ya. Kalau mau hidup bermakna, marilah punya visi, tangkaplah visi pemberian Tuhan dan kerjakan. Berdoalah memohon pertolongan Tuhan dan berani membuat perubahan. Artinya totalitas ya. Nah, adik-adik ini ada untuk berbicara masalah totalitas, saya melihat Dana Winner menyanyikan One Moment in Time itu penuh totalitas menyanyinya. Tapi mungkin waktu kita nggak punya, adik-adik bisa minta nanti ke adik Sharon untuk bisa dilihat. Mengapa saya mengambil Dana Winner? Karena dia menyanyi dengan totalitas. Itu bentuk daripada totalitas seseorang di dalam ya panggilannya bekerja sebagai penyanyi. Adik-adik orang teknik sipil tentunya di bidang ramah lingkungan. Mengapa lagu One Moment in Time ini yang saya bayangkan? Karena ini saya tahu ini lagu kesayangannya Ibu Ratna. Next time kok saya berharap ya digandeng lagi di sini ya plus begitu satu lagu meminta masukan ya lagu kesayangannya dari Pak Gunawan. Nah silakan nanti ya. Saya kirim di WA Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Nanti saya tayangkan minggu depan Pak Gunawan. Silakan adik-adik kalau ada waktu sedikit ini tidak banyak ya. Kalau ada Q&A ya, ada yang ingin bertanya. Saya cepat-cepatan adik-adik, cuma saya percaya ya. Konteks besar tentang sustainability di konteks global environmental issues bisa ditangkap dan dikembangkan sendiri ya. Mungkin terlalu cepat ya, tapi kok saya percaya ya. Adik-adik mahasiswa Petra ini pada umumnya saya kenal itu cerdas-cerdas sekali. Ya bisa cepat menangkap lah ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, mungkin karena waktu kita ini sudah beberapa masuk, mungkin kita batasi 1-2 pertanyaan saja, nanti sisanya nyambung minggu depan gitu aja ya. Ya. Yang pertama mungkin silakan dari Brian, silakan. Halo, selamat siang Pak. Ya, selamat siang. Pak, saya mau bertanya kalau kita kalau setahu saya itu sustainable construction ini kan biayanya pasti mahal Pak. Maksudnya lebih mahal gitu bila dibandingkan dengan konstruksi reguler biasa. Nah, itu kira-kira bagaimana pendapat Bapak? Padahal kita sebagai lulusan teknik sipil kan dituntut desainnya harus ekonomis dan juga nanti kita dalam pelaksanaan proyeknya juga ya kalau bisa seekonomis mungkin Pak supaya orang yang mempercayai kita atau owner pun juga ya pasti suka gitu. Makasih Pak. Oke, Adik Brian, terima kasih pertanyaannya ya.
Ya, inilah pertanyaan baik sekali, pertanyaan klasik yang menantang di kita semua, alumni teknik sipil. Adik Brian, dalam intinya saja ya, dalam jangka pendek memang betul begitu. Tapi dalam jangka panjang, itu sustainable construction, itu lebih ekonomis. Perhitungannya tidak cuma di biaya itu aja, adik-adik ya. Karena begitu kita berbicara sustainable construction, sustainable house, rumah yang dibangun itu akan sehat. Itu satu. Nah, kalau kita sembarangan membuat bangunan, penghuninya kemudian sakit-sakitan, berapa biaya pengobatannya? Nah, itu kerugian-kerugian yang tidak pakai sustainable construction atau sustainable house. Itu satu di aspek kesehatan. Dari daya tahannya. Jadi, umur hidup daripada bangunan itu, kalau yang ekonomis mungkin X, tetapi kalau yang lingkungan bisa lebih dari itu. Ketiga, sekarang kan energi itu naik sekali, ya, listrik kita ya naik progresif itu. Kalau krisis energi, demand tinggi, harga listrik akan tinggi nantinya. Tetapi kalau rumah itu nanti pakainya karena sustainable construction atau sustainable building, maka dia pakai solar energy, gratis dari matahari, investasinya gede, iya memang, tetapi dia gratis, tidak perlu bayar lagi ke PLN. Di aspek-aspek itunya coba diperhatikan. Kalau perlu pakai tenaga angin juga ya, apalagi rumah-rumah yang dekat pantai. Kenapa tidak pakai tenaga angin untuk itu? Misalkan begitu. Jadi dalam jangka panjang di aspek maintenance terutama, sustainable building itu akan jauh lebih ekonomis. Termasuk juga aspek kesehatan daripada penghuni. Karena kalau sustainable building itu memikirkan aspek-aspek kesehatan penghuni. Bangunan murah, joknya bangunan lebih murah, lebih ekonomis, iya. Tapi penghuninya sakit-sakitan. Apakah itu bahagia? Berapa biaya yang dibutuhkan untuk itu? Kira-kira begitu. Nah, kalau adik-adik belajar khusus tentang bidang seperti ini, itu bisa jadi assignment. Kalau di luar negeri. Di compare ya. Dalam jangka sekian tahun, bangunan yang ekonomis, tidak sustainable, tapi dengan sustainable, jangka waktunya sekian, mungkin dikorelasikan dengan harga, bisa jauh lebih murah. Coba adik-adik berikan ya, studi tersendiri, jadi tugasnya. Coba silakan studi. Dan itu bisa diyakinkan oleh kita, nanti kalau jadi kontraktor atau konsultan, kepada klien, customer kita, bahwa bangunan kita akan jauh lebih murah. Dan tunjukkan secara perhitungan, kenapa tidak? Adik kan sarjana. Dan justru ini kompetitif, menantang adik-adik semua untuk ke arah sana. Pada satu saat. Bahkan kalau saya boleh menantang, kalau kita punya peraturan bangunan Indonesia, peraturan beton Indonesia, kenapa tidak keluar peraturan bangunan ramah lingkungan? Ditulis oleh tim mahasiswa alumni Petra, misalkan studi sendiri. Sama toh seperti Google, dua mahasiswa Google itu belum lulus menciptakan Google, ya termasuk yang lain-lain. Cobalah muncul sebagai entrepreneur di Petra untuk menghasilkan sesuatu yang berguna untuk sesama dan menjadi satu ya startup business entrepreneur. Saya semangati adik Brian, coba merintis ke sana. Self study di kondisi online sekarang ini. Dan saya percaya bisa. Karena tujuannya mulia. Iya, Pak. Ya, oke, terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, kembali. Atau saya baca di sini ada di chat room, adik-adik ya.
Oke, dari adik Brian, adik Kevin ya. Iya, permisi Pak. Ya. Selamat pagi menjelang siang Pak Suriptono. Saya mohon izin bertanya menyambung dari pertanyaannya Brian tadi. Sebagian dari kami kan setelah lulus pasti akan menjadi aktor di dunia konstruksi ya Pak. Dan saya mau tanya pendapat Bapak bagaimana kami harus mengambil sikap kalau korporasi tempat kita bekerja ini nggak terlalu memikirkan ke arah isu-isu lingkungan global yang seperti Bapak tadi jelaskan. Kita kan mau jadi agen perubahan, tapi kalau tempat kita bekerja aja nggak memikirkan ke arah situ, gimana kita harus bersikap ya Pak? Saya ingin tanya pendapat Bapak soal itu. Terima kasih Pak. Terima kasih Dek Kevin, pertanyaan yang menarik sekali ini. Saya cerita sedikit kasus saja ya adik-adik ya. Mungkin ini agak sedikit ekstrim, tapi ini fakta. Beberapa tahun yang lalu saya memberikan kuliah umum ini di Petra. Kemudian saya tidak sebutkan namanya mungkin, tetapi kalau mau ditelusuri ya silakan setelah ini. Mahasiswa ini saya tahu pandai, lulus dari Petra di Teknik Sipil, mengikuti kuliah umum atau seminar yang saya berikan, terus dia kerja di Kalimantan, di kontraktor di Kalimantan. Pada waktu kerja di Kalimantan, dia mengalami pergumulan batin seperti yang adik Kevin sampaikan. Dia bergumul. Saya bekerja di satu kontraktor yang saya tahu ini di Kalimantan merintis satu pekerjaan yang akan menghancurkan bumi. Dia bergumul berbulan-bulan. Dia sharing kepada saya lewat email. Pada suatu saat dia kemudian sharing lagi ke saya, Pak, saya sudah resign dari Kalimantan. Dan yang mengejutkan saya, beberapa waktu yang lalu, dia sharing ke saya lagi dalam email, dia memutuskan untuk masuk lagi dari awal di sekolah teologi. Ya, saya tidak mengingkari adik Kevin masuk ke sekolah teologi, tapi itu cerita nyata yang ada di depan saya, sekolah teologi. Dan ya, beberapa waktu yang lalu saya tahu dia diwisuda di sekolah teologi itu, dan kemudian sekarang berprofesi sebagai dosen di sekolah teologi. Tapi terlepas dari apapun, adik ini pada waktu bekerja di kontraktor, betul seperti yang adik Kevin sampaikan. Dia mengalami pergumulan batin. Wah, aku ini kan merusak bumi, nantang Tuhan ini. Dia tidak mau melakukan itu, dia resign. Nah, itu pilihan itu ada di adik Kevin ya. Oleh karena itu saya sarankan, jadilah entrepreneur. Berdiri sendiri. Kenapa tidak? Loh, saya tidak berteori. Ya, itu yang saya jalani. Pada waktu saya masih studi di Teknik Sipil, pada waktu saya masih di semester 3, saya sudah dengan berkat Tuhan saya sudah berani memborong rumah 2 lantai. Pada waktu saya masih semester 3. Setelah saya lulus dari Teknik Sipil, saya tentunya jadi kontraktor. Tapi saya tidak mengerti sustainability. Tapi setelah saya studi lanjut di Australia, saya baru mengerti sustainability. Terus saya ingat, waduh, saya termasuk aktor pengubah wajah bumi yang menghancurkan bumi ini. Dan saya selalu mengencourage para mahasiswa saya untuk menjadi wirausaha, sehingga dia bisa bebas untuk memilih. Ini bangunan ramah lingkungan yang bisa saya sodorkan kepada klien dan customer saya. Kira-kira gitu ya, Dek Kevin ya. Mungkin lain kali kalau ada sesuatu bisa dilanjutkan lagi itu. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak buat insight-nya. Semangat ya, jadi wirausaha saja. Oke, dari chat itu ternyata terhapus. Mungkin adik Sharon bisa bacakan selanjutnya kalau mau dibahas. 3 orang ini terakhir. Ini oke, mungkin satu terakhir ya. Ini dari Joseph Nathanael. Ya, ini terakhir ya mungkin ya. Waktunya sudah mepet. Ya, silakan Joseph. Ya. Iya Pak, saya mau bertanya Pak, kan biasanya kan kita kan setiap hari kan melakukan apa ya, pembangunan terus ya Pak ya, dan membutuhkan bahan terus menerus.
Nah, kita sebagai kontraktor kan kita nggak pernah memperhatikan sisi dari kelestarian lingkungan. Nah, untuk kita memperhatikan itu bagaimana ya Pak ya? Kan kalau misalnya kita pakai terus-menerus kan bisa regenerasi dari bahan yang kita pakai itu lama ataupun habis. Gitu Pak. Oke, Adik Yosef, saya senang sekali adik sudah tiba pada pemikiran ke arah sana. Betul sekali apa yang adik pikirkan. Ya, pengurasan sumber daya alam itu berlanjut, ya udah proses kepunahan daripada bumi ini. Nah, kemudian besok mungkin agak menolong di minggu depan bahwa ada cara-cara bagaimana kita tidak terlalu ya menghabisi sumber daya alam kita. Mau sama sekali tidak, ya nggak akan bisa. Tetapi paling tidak meminimalisasi ya kerusakan lingkungan itu. Nah, pertanyaan adik ini mungkin nampaknya ada di kuliah minggu depan. Ya, tapi terima kasih. Adik sudah tiba pada pemikiran ke sana itu sudah bagus ya, baik sekali prosesnya. Dan saya anjurkan sangat jadilah kontraktor atau konsultan sendiri yang merencanakan bangunannya semua ramah lingkungan. Artinya menjadi partner dari